Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini, yuk kita langsung fokus ke bab 6 dari buku The Code of the Extraordinary Mind. Judulnya ini cukup bikin penasaran ya, Bend Reality, atau Membengkokkan Realita. Kita mau coba kupas nih, apa sih yang penulis maksud kondisi puncak eksistensi manusia itu? Nah, kalau sebelumnya kita udah ngobrolin soal gimana caranya lepas dari ekspektasi sosial, terus mulai ngebentuk kesadaran kita sendiri ya kan? Sekarang kita naik level nih, gimana caranya mencapai kondisi ideal itu loh. Kondisi di mana hidup tuh rasanya, ngalir aja gitu, penuh keajaiban. Penulisnya sendiri kan cerita ya, dia ngalamin transformasi gila-gilaan. Dari yang, wah karirnya gagal, bisnisnya hampir bangkrut. Sampai akhirnya sukses dan bahagia banget. Yang katanya sering berasa kayak, ya ampun beruntung banget gitu. Nah ini gimana caranya nih? Mari kita bedah. Iya, betul. Jadi di bab ini, penulis itu kayak memetakan ada 4 kondisi hidup lah yang mungkin kita jalani. Ada yang namanya spiral negatif, ya itu kondisi di mana semuanya suram, makin buruk. Terus ada jebakan realitas saat ini, kita ngerasa ya oke-oke aja sih, tapi ya gitu-gitu aja nggak ada arah jelas. Lalu ada juga perlombaan tikus, nah ini yang sering disebut rat race ya. Sibuk banget ngejar target, tapi kok kayaknya bahagia tuh masih nanti, masih di depan sana. Dan yang terakhir, ini nih kondisi ideal yang jadi fokus kita, membengkokkan realita. Ini titik paling oke-nya. Maksudnya, Anda itu udah merasa bahagia, utuh sekarang, di momen ini. Tapi di saat yang sama ada visi masa depan yang kuat banget, yang narik Anda maju gitu. Jadi bukan soal kerja keras, banting tulang sampai capek banget, bukan. Tapi lebih ke perasaan bertumbuh yang enak, nikmatin perjalanannya, dan kayak semesta tuh mendukung gitu loh. Ada angin keberuntungan. Bukan cuma bahagia aja atau cuma punya tujuan aja, tapi gabungan keduanya ya. Terus gimana persisnya caranya biar kita bisa sampai ke kondisi membengkokkan realita ini? Katanya kan ada 2 pilar penting ya di buku ini. Betul sekali. 2 pilar kunci. Pilar yang pertama itu bahagia saat ini. Dan ini, wah, penting banget, krusial. Penulis tuh nekenin banget. Jangan sampai kebahagiaan kita itu digantungin sama tercapainya visi nanti. Nggak gitu. Kebahagiaan itu harus udah ada sekarang. Munculnya dari mana? Ya dari rasa syukur sama apa yang udah ada. Terus dari kenikmatan pas lagi proses ngejar visinya itu. Jadi kerjaan atau aktivitas kita itu rasanya kayak panggilan jiwa. Sesuatu yang kita lakuin dengan semangat, bukan kayak beban yang harus dipikul demi hasil nanti. Saya suka nih penekanan di bahagia saat ini. Tapi, apa nggak ada risiko ya kita jadi terlalu nyaman? Kayak, ya udah seneng sekarang terus jadi males gitu ngejar visi besarnya? Gimana buku ini menyeimbangkan itu? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Disinilah pilar kedua jadi penting banget. Visi masa depan yang menginspirasi. Dan ini bukan sembarang tujuan loh ya. Harus visi yang benar-benar lahir dari dalam. Dari jiwa kita lah istilahnya. Bukan cuman pengen materi atau nah ini nurutin ekspektasi sosial. Penulis nyebutnya BRU, singkatan dari bullshit rules. Aturan-aturan nggak penting yang sering kita ikutin padahal nggak cocok sama kita. Oh, bro itu kayak aturan ngaco yang ngebatasin kita gitu ya? Oke, oke. Iya. Nah, visi yang sejati ini, dia punya daya tarik sendiri. Kayak magnet gitu, dia narik kita maju secara alami. Bukan kita yang dorong-dorong paksa diri sendiri. Oke, jadi visinya harus dari dalam. Terus penulis juga kan bedain antara tujuan akhir sama cara mencapai tujuan. Ini penting juga kan? Penting banget. Penulis ngingetin pastikan visi kita itu tujuan akhir atau end goal, bukan cuma cara mencapai tujuan atau means goal. Contohnya gimana? Misalnya merasa hidup saya penuh makna dan petualangan. Nah, itu end goal. Kalau dapetin promosi jabatan X atau punya mobil Y, itu seringnya cuma means goal. Cuma cara buat dapetin perasaan tertentu, gitu. Kalau kita cuma fokus ke means goal, pas tercapai, kok rasanya biasa aja, hampa gitu. Karena sebenarnya yang kita kejar itu end goal-nya, perasaan atau kondisi hidup yang kita mau. Jadi coba deh tanya terus ke diri sendiri, kenapa sih saya pengen ini? Sampai ketemu tujuan akhirnya yang benar-benar itu. Oke, oke, paham. Jadi kuncinya tuh di keseimbangan dinamis ini ya, antara kita bahagia, bersyukur dengan yang ada sekarang, tapi juga terus gerak maju karena ditarik sama visi masa depan yang emang gue banget gitu. Ini kayaknya ngubah cara pandang soal sukses ya, bukan lagi mikir, nanti deh kalau udah X baru saya bisa bahagia. Yang muncul karena ada keselarasan. Selaras antara apa? Antara kebahagiaan internal kita di masa kini sama arah tujuan eksternal yang kuat di masa depan.
Pas dua hal ini udah nyambung, udah selaras, nah pertumbuhan diri itu rasanya jadi lebih lancar, lebih ngalir. Tantangan pun dihadapi pakai semangat. Dan anehnya, apa yang kita sebut keberuntungan atau kebetulan baik, itu kok kayaknya jadi lebih sering muncul ya. Mungkin bukan karena sihir ya, tapi bisa jadi karena kita jadi lebih peka sama peluang, lebih kuat mentalnya, energinya lebih positif. Ya otomatis nalik hal-hal baik dong. Jadi ini tentang nikmatin perjalanan dan punya tujuan yang bikin semangat. Luar biasa ya. Jadi kondisi puncak eksistensi manusia itu menurut bab ini bukan garis finish yang harus dikejar mati-matian, tapi lebih kayak cara menjalani hidup itu sendiri, menemukan kebahagiaan dalam prosesnya, ngejar sesuatu yang berarti banget buat jiwa kita, sambil ya nikmatin juga apa yang udah ada sekarang. Persis. Dan ini ninggalin satu pemikiran yang menarik nih buat Anda renungkan di rumah. Bab ini kan kayak ngasih sinyal ya kalau keberuntungan yang muncul pas kita di kondisi membengkokkan realita itu jangan-jangan bukan kebetulan acak loh. Gimana kalau itu tuh semacam respons dari alam semesta? Atau paling nggak dari realitas subjektif kita sendiri lah terhadap keselarasan batin dan kejelasan tujuan kita. Coba deh direnungkan. Gimana kalau mulai hari ini Anda secara sadar, sengaja gitu, numbuhin dua elemen ini barengan. Kebahagiaan yang dalam saat ini sama visi masa depan yang benar-benar bikin jiwa Anda bergetar. Kira-kira perubahan apa ya, kecil atau besar, yang mungkin mulai Anda perhatikan dalam aliran hidup Anda nantinya? Wah, pertanyaan yang dalam banget itu buat direnungkan. Terima kasih ya sudah nemenin kita ngebongkar konsep membengkokkan realita ini. Benar-benar mencerahkan. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya ya.